pasangannya yang harus mencairkan suasana. Mungkin bagi suami, apaan sih masalah gitu aja digede-gedein, ada 20.000 kata, dan kalau tidak tersalurkan itu bisa bikin stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang sangat bahagia. Hari ini kita kembali membahas tentang komunikasi antara suami istri. Seperti yang pernah kita bahas bahwa komunikasi itu adalah sarana yang sangat penting dalam membangun keharmonisan antara hubungan suami istri. Komunikasi yang efektif, yang sehat akan membuat kedua belah pihak menjadi merasa nyaman, ya, sehingga hubungan suami istri itu menjadi hubungan yang membuat keduanya bahagia, membuat keduanya nyaman, gitu ya. Nah, apa teknik komunikasi antara suami istri? Yang pertama, landasi dengan rasa cinta dan rasa sayang, ya. Jadi landasan komunikasinya itu karena cinta. Kalau sesuatu dilandasi dengan rasa cinta, maka ingin melakukan hal yang terbaik. Begitupun dalam berkomunikasi, ya. Dan sebaliknya, apabila tidak dilandasi dengan rasa cinta, maka ya kita tidak ingin memberikan yang terbaik, gitu ya. Sehingga perlu menghadirkan rasa cinta ketika berkomunikasi dengan pasangan. Kemudian yang kedua, pahami ragam komunikasi. Jadi masing-masing orang itu memiliki ragam komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya lewat lisan, lewat kata-kata, tetapi komunikasi itu bisa disampaikan dengan bahasa tubuh, akan dipengaruhi oleh bahasa tubuh, kemudian mimik wajah. Kalau misalkan lewat tulisan, bahasa tulisannya, gaya bahasa yang dipakai, kemudian cara kita menyampaikan itu dengan penuh perasaan atau tidak, itu akan tertangkap, gitu. Itu akan sangat berpengaruh, gitu. Kemudian yang ketiga, miliki sikap empati. Yang dimaksud dengan empati adalah memposisikan diri pada situasi, perasaan dan pikiran yang sedang dialami oleh pasangan. Jadi rasa empati ini sangat dibutuhkan, ya, oleh sepasang suami istri dalam menjalin hubungan, dalam berkomunikasi. Karena dengan rasa empati ini kita menjadi bisa bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan, sehingga pasangan merasa nyaman, gitu kan. Kemudian misalnya ketika istri sedang menangis, ya, sedang sedih, ya, hendaknya suami bisa berempati, ya, dengan perasaan tersebut, gitu ya. Mungkin jangan sampai diabaikan, nanti juga berhenti sendiri, nanti juga diam sendiri, biarlah waktu yang menyelesaikan. Ya mungkin iya, istri bisa meredam perasaannya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Tetapi yang namanya kondisi psikologi seseorang itu berubah-ubah, berbeda-beda. Jadi ketika dalam kondisi sedih, dalam kondisi menangis, sebaiknya suami menunjukkan rasa empati, bertanya, gitu ya. Kalau tidak menjawab bukan berarti dia tidak suka, tetapi memang sedang mengendalikan perasaannya. Mungkin diusap punggungnya, diusap tangannya, sehingga merasa diperhatikan. Nah, ini seringkali yang terjadi, suami tidak siap menghadapi istrinya yang sedang sedih. Padahal istri itu dalam sehari bisa sedih berapa kali, bisa bahagia berapa kali, gitu kan. Bisa dibayangkan, mungkin ya istri-istri berusaha untuk mengendalikan perasaannya, gitu ya. Merasa diabaikan itu tidak diperpanjang lah. Tetapi kan ke depan tidak tahu kondisinya seperti apa, kondisi psikis istri itu seperti apa, sehingga sebaiknya diberikan empati.
Kemudian komunikasi secara fleksibel. Hendaknya suami istri bisa fleksibel dalam gaya komunikasi dan menjauhi sikap yang kaku, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kita komunikasi dengan pasangan kita itu kaku, kayak atasan dan bawahan, itu tentunya tidak akan menimbulkan keakraban, gitu ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang sifatnya tertutup, kaku ya, garing ya, mungkin pasangannya yang harus mencairkan suasana, gitu ya, sehingga terbawa gitu, untuk relax dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Jangan sampai menguasai komunikasi terlalu banyak bicara, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara. Jadi salah satu trik dalam berkomunikasi adalah menjadi pendengar yang baik, terutama untuk para suami. Kenapa? Karena istri bukan mayoritas, umumnya itu memiliki kebutuhan berbicara itu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Jadi bagi seorang istri, masalah sedikit pun itu harus disampaikan, harus dilisankan gitu loh. Nah, mungkin bagi suami, apaan sih masalah gitu aja digede-gedein. Bukan masalahnya yang digede-gedein, tetapi kebutuhan istri untuk menyampaikan kata-kata itu sehari ada 20.000 kata. Dan kalau tidak tersalurkan itu bisa bikin stres, bagi sebagian orang bisa bikin stres gitu ya. Makanya kalau saya dulu itu senang menulis, yaitu mengeluarkan kata-kata gitu, supaya tidak mengganggu pasangan gitu ya dengan kerempongan kita. Lebih baik kita salurkan dengan tulisan, itu pun bisa menjadi salah satu cara. Tetapi ketika istri tidak punya penyaluran dengan menulis dan lain sebagainya, maka suami harus siap pasang telinga. Ketika istri menyampaikan masalah, itu bukan mencari solusi dari suami, tetapi dia sedang ingin didengarkan, sedang ingin mendapatkan perhatian gitu ya. Jadi kebutuhan istri itu didengarkan dan diperhatikan, itu saja gitu ya. Ketika dua itu sudah didapatkan, dia akan merasa oh, kita yang paling bahagia sedunia gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika dia berbicara, maka dengarkan saja, jangan dipotong, jangan dikasih masukan, karena sebagian dari ibu-ibu ini ketika menyampaikan masalahnya kepada suami, dia itu sudah menemukan solusinya gitu ya, cuma dia ingin menyampaikan saja gitu kan, unek-unek dan lain sebagainya. Dan suami nggak perlu berusaha untuk memikirkan, waduh ini gimana nih cari solusinya seperti apa. Ya itu tadi, karena ibu-ibu sudah punya solusinya sendiri, tapi dia butuh untuk didengarkan. Dan ini untuk apa ya, banyak ya, ada kasus-kasus tertentu gitu ya, dimana seorang istri tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan isi hatinya, kemudian bertumpuk selama bertahun-tahun, sampai akhirnya dia mengalami yang namanya baby blues, gangguan kejiwaan yang akhirnya berakibat fatal. Itu sering terjadi. Itu mungkin sepertinya hal yang sepele, cuma ngomong doang sih gitu kan, tetapi ini jika tidak tersalurkan bertahun-tahun numpuk terus, dan kemudian banyak beban-beban sosial yang dia terima, maka itu bisa mengganggu kesehatan kejiwaan seorang istri. Apalagi istri ini akan mengalami perubahan hormon yang besar, yaitu ketika datang bulan, ketika hamil, ketika melahirkan. Ini terjadi perubahan hormon yang luar biasa, sehingga akan mudah terpengaruh kesehatan kejiwaannya. Maka terutama ya, ada momen-momen tertentu yang mohon maaf, para suami harus memperhatikan ibu, istrinya, mendengarkan keluh kesahnya, pasang telinga saja, yaitu ketika mau datang bulan, ketika sedang hamil, ketika mau melahirkan, dan setelah melahirkan, kemudian ketika sedang bersedih. Itu butuh sekali kehadiran orang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.